Di antara hal yang dibicarakan tentang ahwal mati dan kehidupan setelah itu. Maka dalam kesempatan yang berbahagianya, luntuan dengan kondisi yang tidak sama dengan tungku, tapi lung yakin Allah akan ngebantu, akan menyampaikan tentang hal tersebut. Yang pertama adalah membicarakan tentang hal tersebut dengan berpedoman kepada Al-Quran surat Ali Imran 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebagai langkah yang utama, mari kita mempertahankan dan meningkatkan iman dan takwa, modal perjalanan kita untuk sampai ke surga Allah Azza wa Jalla yang indahnya luar biasa. Selawat bering salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah, qudwah, teladan dan ikutan kita di dalam beribadah dan beraktivitas di alam dunia yang fananya. Selawat beriring salam kepada keluarga dan sahabat beliau yang melanjutkan perjuangan agama Allah Azza wa Jalla sehingga sampai kepada gedanya. Takzim dan takrim kepada imam masjid Hure Gedanyo bersama BKN dan pengurus masjid, tokoh masyarakat, gure-gure kamu, tungku-tungku, mak-mak kamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keberkahan di tempat yang berkah masjid, di waktu yang berkah, dengan agenda acara tazkirah. Semoga Allah menambahkan keberkahan dan diterima amal ibadah gedanya. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah, sekaligus beliau adalah ulama yang merupakan keturunan Umar bin Khattab. Beliau memimpin menjadi khalifah 2 tahun 6 bulan. Kemakmuran luar biasa. Sampai-sampai urang untuk terima jakut hanadi. Mutumpuk harta jakut. Apa yang beliau lakukan setiap malamnya? Beliau mengumpulkan para ulama untuk membicarakan ahwal rukun iman yang kelima. Di antara hal yang dibicarakan tentang ahwal mati dan kehidupan setelah itu. Maka dalam kesempatan yang berbahagianya, luntuan dengan kondisi yang tidak sama dengan tungku, tapi lung yakin Allah akan ngebantu, akan menyampaikan tentang hal tersebut. Yang pertama adalah membicarakan tentang hal tersebut dengan berpedoman kepada
Al-Quran surat Ali Imran 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati bukanlah selesai urusan. Mati adalah berpindah kehidupan dari kehidupan dunia kepada kehidupan selanjutnya. Dari kehidupan tempat kita beramal kepada tempat kita diminta pertanggungjawaban, dihisab bila mana amal-amal kesalahan kita ada akan diazab. Sehingga dalam hadis, dosa cukup ubud, galau tak taubat. Hana bereh darah, kena azab. Apalagi yang lebih daripada itu. Maka mati adalah berpindah kehidupan. Getanya adalah pada saat sudah diciptakan itu tidak akan mati lagi. Tidak akan hilang lagi. Kita hanya berpindah daripada satu alam kepada alam lain. Dengan bermodalkan yaitu iman dan takwa. Pada saat kita sudah berpindah kepada alam selanjutnya, kita akan ada ujian. Di dunia ujian, tapi ujian di dunia mudah dan Allah bantu. Dan bisa kita minta bantu kepada orang lain. Ujian di alam kubur. Soalnya telah dibeberkan lebih awal. Namun untuk menjawabnya bukan dengan lisan dan tulisan. Tapi modalnya adalah amal kita di dalam kehidupan dunianya. Watai ketanya yang sama-sama kata tepu pertanyaan tersebut. So Tuhan kata, kita akan mampu menjawab apabila kita menjadikan Allah ilah sesembahan. Kita mentaati Allah lahir dan batin. Mampu kita jawab. Kemudian pada saatnya, siapa Nabi engkau? Kita akan mampu menjawab apabila kita jadikan Rasulullah teladan kita, yang kita ikuti, yang kita amalkan ajarannya. Mampu kita jawab. Yang ketiga, siapa imam kita? Bukan Imam Jabanur yang dimaksud. Siapa pedoman kita? Kita mampu menjawab Al-Quran. Apabila Al-Quran kita jadikan panduan dalam kehidupan ini. Ditanyakan siapa saudara kita? Kita mampu menjawab apabila kaum muslimin dan muslimat. Kita menjadikan saudara, bukan permusuhan. Bila mana mampu menjawab tersebut, pertanyaan tersebut dalam ilmu akaid atau ilmu tauhid dan ilmu akidah, namanya fitnah kubur. Mampu menjawab mendapatkan nikmat kubur. Tidak mampu menjawab maka akan mendapatkan azab kubur. Azab kubur digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur Sumairah bin Jundub. Digambarkan bahwa ada orang yang dibentangkan telintung. Kemudian datang seseorang mengambil batu cok batai lebih raya daripada ulai. Maka dilemparkan bak ulai orang tersebut. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa pada saat Allah menanyakan siapa ia. Dia adalah orang yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Ia tidak melakukan salat. Ternyata orang yang mendapat siksaan dilempar batu, bak ulai, bok darah. Kemudian diulang lagi sampai hari kiamat. Orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran menurut pemahaman Rasulullah, pemahaman para sahabat,
pemahaman para tabi'in dan pemahaman para ulama. Ia tidak mau mengamalkan Al-Quran dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang kedua, orang yang disobek mulutnya, geprik, getarik ina baba, lagi dengan mata kawi, getarik tung kuno sampai ke tengkuk. Belum sembuh sebelah kanan, getarik long kuno. Dengan teriakan yang dirasakan oleh orang yang disiksa tersebut sakit luar biasa. Terulang dan terulang sampai hari kiamat. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak menjaga mulutnya daripada dosa. Mulut disuruh untuk berzikir, tapi mulut ia melakukan dosa dengan ghibah, fitnah, menghina, mencaci. Apalagi yang kita caci adalah pewarisnya para nabi, yaitu para ulama. Lebih-lebih akan dirasakan siksaannya sampai hari kiamat. Rasulullah saja sudah 4 siribe pertuhtun ke dalam kubur. Kurang lain juga lagainya naga Imam Asy-Syafi'i, yaitu lebih kurang siribe 20 tun. Cukup lama dalam kubur. Maka orang tersebut orang yang mendapatkan nikmat. Tapi orang yang kita bicarakan tadi adalah orang yang mendapatkan azab sangat lama. Kemudian urang yang ia yaitu mandi di sungai darah. Kemudian mendekati bak bineh tu kutau. Urang bak bineh gecok batai geculok dalam babah. Kemudian ia lari ke tepi lain. Kemudian culok dalam batai dalam babah berulang kali. Mereka siapa? Orang-orang yang memakan riba. Dan banyak gambaran siksaan di alam barzakh. Maka bila mana di alam barzakh, di alam kubur, ia yaitu baik, maka selanjutnya lebih baik. Bila mana di alam kubur, ia yaitu mendapatkan kesusahan, selanjutnya lebih susah. Yang bersama getanyo adalah amal getanyo. Apakah amal langsung dalam bentuk tubuh, atau amal melalui harta, atau amal getanyo dengan didik keluarga, atau amal dengan menyampaikan ilmu. Semua itu akan bersama kita, menemani kita, sehingga seakan-akan kiamat siat kato. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ura kiamat, proses demi proses, maka hari kiamat akan ditunaikan, akan disempurnakan balasannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja akan ditunaikan, akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Susah dalam kubur, selanjutnya lebih susah. Nikmat yang kubur, selanjutnya akan lebih nikmat. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang Allah jauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh benar-benar ia telah sukses. Sungguh benar-benar ia telah bahagia abadan abadi dan selama-lamanya. Urang yang gepuji daripada neraka, artinya hana geputamong neraka. Nyan urang-urang yang cukup sukses. Karena kita untuk sampai ke neraka, untuk sampai ke surga, kita harus melewati yaitu sirat. Yang sirat tersebut dibentangkan di atas neraka. Yang mampu melewati tersebut sebab amal, hakikatnya karena Allah bantu. Waktu sirat tersebut ada orang-orang yang bercahaya dengan cahaya luar biasa. Ia memudahkan lewat. Di antara orang-orang yang mendapatkan cahaya
adalah orang-orang yang rutin melakukan salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah yang pernah kita bahas yaitu sekitar 1 tahun yang lalu. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, neraka paling ringan, dipakaikan sandal, silop, penjempitnya daripada api neraka, maka panasnya luar biasa akan mendidih otak getanyo, lage i dikuali, lage tatagun i yang ju, lage nyan akan ju tak getanyo, dengan tak pakai silop dan azab kepada orang yang paling ringan, dan hana azab yang paling ringan lehnya. Tanggap siurau berarti 1000 tahun. Kemudian tak rasakan dalam kondisi tidak mati, tak rasakan dalam kondisi jaga, tak teror. Begitu penderitaan paling ringan. Bayangkan yang lebih daripadanya. Digambarkan pada tempat lain dalam hadis riwayat Muslim. Orang yang paling bahagia di dunia. Bahagia di dunia. Tapi ia jauh daripada Allah Ta'ala. Ia bermaksiat. Apa yang dilakukan kepada orang tersebut? Gepelemah neraka. Gepelemah kan neraka. Nya ni roh. Gepetubit. Katanya yang terakan urung bahagia tak hidupnya. Kau cukup senang hidupnya. Long pelemah neraka sayang sehat. Kiban yang tinggal. Yang tinggal adalah azab. Belum disiksa. Dinampakkan azab neraka saja. Susah luar biasa. Kemudian orang-orang yang masuk ke syurga, ia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dinampakkan pemandangan syurga, kesusahan yang pernah dirasakan di dunia hilang. Kemudian dalam syurga tungku-tungku mak kamu madung. Gure-gure, tidak ada yang poligami, tidak ada yang sendiri, jomblo. Minimal nabi bidadari 2 roh. Uragam merempak bidadari. Urinang jut ke bidadari. Mangkejut beda cara gebi. Karena uragam lebih berat nafsu kepada urinang. Urinang lebih sibuk kepada perhiasan. 1 hari pakaiannya saja berganti-ganti sampai 70 pakaian. Tinakalan urinang tinu puama neblama nyangan tho sibuk. Pu sibuk ngalako, pu sibuk ngema. Tajuk me 4 semuanya. 4 mah. Putaga kun termang ke nasi. Lehnya sibuk juga nya. Nah sibuk ngelako mana? Karena ia lebih sibuk dengan pakaian. Uragam lebih sibuk dengan urinang. Nah urinang kaya, nah urinang tari. Uragam lebih memilih kepada tari. Apalagi cari akak-akak. Kan kayanya. Maka diberikan kepada laki-laki minimal 2. Tambah lampu rumah yang taat. Kale. Mina hidupnya anak dalam rumah, tambah halau punya sama-sama tambang surga. Apa yang didapatkan setiap harinya adalah kenikmatan. Jumat, sepekan sekali Jumat. Uragam kerja upasar, urinang kerja upasar. Waktu gua upasar apa yang terjadi? Yang inang tamah tari. Yagam tamah ganteng. Ke rumah, ici, suami lon, tamah ganteng. Oma permodo mutamah tari, mutamah cantik dan lain sebagainya. Orang-orang yang di dalam syurga, ia makan apapun keluar daripada mulutnya yaitu harum. Jengkol kepajo banggaha wangi bede. Jengkol kepajo hino banggaha jengkel tu acumbe. Maka di sana kenikmatan tiada tara dan tidak pernah susah sedikit pun. Alam dunianya ke alam yang penuh dengan kesusahan, cobaan. Kita bersabar, Allah balas dengan surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah dunianya kecuali kesenangan yang menipu, kesenangan yang sementara. Dunianya kesenangan yang sementara. Yuh galam tak dapatkan, sang tak dapatkan yang pun senang tu. Dia dapatkannya biasa-biasa mentang. Orang yang pada saat mencari jabatan, waktu kena jabatan biasa-biasa mentang. Orang yang galam na pasangan, kena pasangan biasa-biasa mentang.
Urang yang galau na motor, dengan motor biasa-biasa mantra. Makanan yang kita cari mungkin beberapa suap mangat yang kahanali. Karena perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat bagaikan air bekas yang nampak jaro leh taculuk lalaut tatari kepada Rasulullah. Taculuk lalaut tatari. Yang tersisa sedikitnya nyo adalah umpama nikmat dunia. Sedangkan lautan luas, samudra luas, lebih luas daripada daratan umpama nikmat akhirat. Maka jangan oleh kita mengorbankan nikmat yang besar dengan hanya menikmati nikmat dunia, tapi tidak membawa kepada nikmat yang akan kita nak makan di akhirat nanti. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mengingat mati dan mengingat hanali bergerak. Tapi mengingat mati adalah urusan dicari nyawang, urusan selanjutnya yang panjang. Tempat pesapat pangkai tok di dunianya sagai. Dan orang-orang yang mengingat urusan mati bila mana na urusan lain di dunia yang cukup payah. Ka'ab al-Ahbab mengatakan, man arafal mauta hanat alai masaibud dunia. Siapa saja yang menyadari dan mengetahui betul-betul dengan perkara mati, urusan setelah hidup ini, semua yaitu musibah-musibah dunia fui. Hanagaki fui dibanding mati tersaputan nanti. Kemudian gadah rumah fui. Sakit penyakit fui. Dicela fui dengan urusan-urusan setelah kehidupan mati katanya. Maka apabila na ujian yang Allah ujikan, bayangkan bahawa anda mati. Anda berurusan di alam kubur. Anda berurusan di mahsyar, lebih besar lagi. Maka ujian di dunia tersebut fui. Kemudian orang-orang yang mengingat mati, urusan daripada kehidupan setelah alam dunianya, maka ia diberikan kemuliaan minimal 3. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Kashful Ummah, kitab tasawuf tentang mati yang kita belajar dalam masyarakat. Yaitu yang pertama, orang-orang yang mengingat urusan mati, urusan setelah hidup di dunia ini, ia akan dimuliakan dengan segera bertaubat. Ia bertaubat atas dosa, karena dosa itu kecelakaan, celaka, binasa yang panjang di alam kubur sampai akhirat. Ia bertaubat membersihkan supaya ia tidak mendapatkan siksaan dan kecelakaan yang luar biasa. Yang kedua, ia akan didapatkan kemuliaannya dengan sifat qanaah, merasa cukup putra yang kagebi di Allah. Bila mana diberikan banyak, ia akan bersyukur. Diberikan sedikit, ia akan bersabar. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Yang ketiga, orang-orang yang mengingat urusan mati, urusan setelah hidup ini, ia akan bersemangat, akan rajin beribadah. Apakah ibadah mahdah hubungan dengan Allah, ataupun ibadah ghairu mahdah hubungan dengan makhluk dan sesama manusia, ataupun ibadah badaniyah bahasa lain. Yang satu lagi ibadah maliyah, bentuk harta. Maka kita akan seimbangkan Jumat ibadah katanya, juga Jumat katanya tamu sedekah. Apalagi di subuh kita bersedekah, malaikat mendoakan kita, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, ganto ya Allah kepada orang yang bersedekah ya Allah. Getanya nak bersedekah bunga, berdoa mendekat ganto. Ganto ada 2, yang kata bersedekahnya gijuk lain bentuk harta atau bentuknya keberkahan, atau kedua-duanya harta ditambah bertambah berkah sehingga hartanya itu banyak digunakan kepada tempat-tempat kebaikan. Banyak bersedekah, banyak berinfak, dia bertambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla.
Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang hebat dahulu. Di antaranya Umar bin Khattab. Ia selalu mengingat mati. Supaya ia teringat tentang mati, ia ukir cincinnya. Kafa bimauti wa'idha. Memadalah mati itu nasihat. Nak tingat gegonya ke mati. Berjara tingat ke mati. Tingat kehidupan yang panjang tanpa batas. Maka mengukir. Ada yaitu ulama seperti Rabi' Al-Hisam. Untuk mengingat mati supaya ia rajin meningkat ibadahnya. Ia gali yaitu kuburan ni rumah. Gekuh kuburan. Asal kabu ibadat, geteren, geik. Gebaca ayat-ayat yang mengingatkan tentang mati. Sehingga ia bersemangat ibadah lagi. Begitu diceritakan di dalam kitab Sirus Salikin. Pada pembahasan ujung-ujung kitab. Pada bahas tentang keutamaan mengingat mati. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan yang kita sampaikan dari ayat tersebut. Satu, mati pasti. Tapi tanamkan dalam jiwa katanya, mati adalah berpindah kehidupan. Dari alam tempat beramal kepada alam selanjutnya tidak ada amal lagi. Mati musibah terbesar. Tapi ada yang lebih besar daripada mati. Lupa mempersiapkan bekal mati. Nyo musibah yang lebih berat. Kenapa? Kita selalu akan mendapatkan musibah sampai urut kiamat. Tanpa batas waktunya. Mati musibah terbesar. Namun lupa bekal mati. Iman dan takwa itu musibah yang lebih besar. Yang kedua, kesuksesan yang sebenarnya dalam pandangan Islam adalah saat getanyo kagaki dalam surga. Nyan baru betul-betul sukses. Sukses-sukses di dunia itu seperti sukses mimpi. Jadi presiden banjaga di alam kubur timan kekeli presiden. Jadi orang kaya banjaga dalam kubur telanjang bulan. Tidak. Tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah pada saat gaki getanyo tamong surga. Maka jadikanlah cita-cita tertinggi getanyo. Ingin masuk surga. Ingin menjadi bidadari-bidadari surga bagi para perempuan. Kemudian yang ketiga, dunia ini. Dunia yang tanyo nikmati. Nyo adalah kesenangan yang menipu. Sehingga kita jangan tertipu. Karena ada kesenangan yang abadi. Yang Allah titipkan kepada kita. Yang Allah tunggu kita di surga dengan modal iman dan takwa. Pesan Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan hal urusan akhirat. Urusan mati. Yang pertama beliau mengatakan, jadikanlah akhirat itu di hatimu. Akhirat di hati itu. Puyang tak bubut, bedah bunga. Nya putra yang bermanfaat akhirat. Tahajud. Bedah bunga putra yang manfaat, ya sembayang. Sembayang di rumah sah sih. Yang sangat bermanfaat akhirat tu. Tayak sembayang mesti satu langkah dihitung kebaikan. Satu langkah dihapus dosa. Satu langkah diangkat derajat. Apalagi datang untuk mendengarkan yaitu tausiah. Yaitu mendapatkan pahala haji dan umrah. Kemudian kita bicarakan nyona manfaat akhirat. Maka kita akan mengungkap kata-kata. Hati kita akan berpikir apa yang bermanfaat akhirat. Jadikanlah hati kita yaitu untuk akhirat. Dunia tubuh kainau ditanya. Tapi untuk akhirat. Karena kebutuhan untuk akhirat selama-lamanya. Semakin lama kita membutuhkan, butuh persiapan yang banyak. Yang kedua, jadikan dunia itu di tangan. Yang ada bajaro tanyo, yang tu nyata tanyo. Kita bisa yaitu bersyukur mempergunakannya. Kahanali kagadah berarti kelihatannya. Bek tak pernah mong dunia latih. Katanya orangnya latih dunia tak pernah mong. Gabu urung walaupun beragama itu adalah karena latih dunia. Gabu urung jarang gabu urung gara-garanya ya sama yang masjid Jabanur. Nah gabu urung tak palah kan. Gabu urung karena sebab dunia sakai. Punya sebab akhirat kan. Sama-sama untuk dapat akhirat, dapat nilai yaitu surga karena gabu urung. Gabu karena dunia. Maka tak pernah mong dunia baik latih tapi di tangan. Jadikanlah yaitu kematian katanya
di pelupuk mata. Karena yang nabatannya tanggal lahir, tidak ada tanggal mati. Maka butuh persiapan setiap saat. Rabi' bin Hisam mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang sangat baik ditunggu. Yang perkara tersebut gaib tidak bisa dilihat kecuali menunggu kematian. Maka orang-orang yang menunggu kematian, ia selalu menunggu jadwal salat. Sehingga ia persiapkan untuk salat dengan sebaik-baiknya. Dan menunggu disalatkan oleh orang lain. Semoga menjadi pelajaran bagi yang menyampaikan. Dan long hadirnya dengan kondisi yang tidak normal dengan lain. Untuk membuktikan bahwa bila mana Allah pemudah mampu hadir walaupun dengan kaki tidak sama dengan orang lain. Sebenarnya yang mampu menghadirkan itu adalah karena bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Bila mana yang long sampaikan bermanfaat, itu karena Allah memudahkan. Bila mana yang long sampaikan kekurangan dan kesalahan, boleh diberikan masukan setelah ini. Semoga Allah mengampuni kitanya. Bila mana kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita meninggal dengan husnul khatimah. Butuh persiapan yang banyak karena perjalanan kitanya cukup diuk. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.